Bentar, saya print screen dulu. Ya, bentar ya. Ini apa namanya? Kewajiban dulu deh. Kewajiban dulu sama kita pertemuan kelima. Hari ini pembahasan tentang account payable. Bentar ya. Bentar ya, maaf ya, bentar ya. Si Ibu Gubernur belum datang juga? Mau join, Pak. Oh. Bentar lagi mungkin. Bentar ya. Waduh, masih. Jadi besok kita jam 10.30 ya? Sesi kedua ya? Iya. Oke, insya Allah. Saya dari kantor saya aja deh. Bimbingan kalian udah pada selesai belum? Kayaknya kebanyakan belum deh. Belum mulai atau gimana? Udah mulai cuman masih belum beres. Internet saya lagi nggak stabil. Kan internet saya lagi nggak stabil nih. Buka. LMS itu bukan suatu kewajiban ya. Kalau kita pakai GCR nggak apa-apa kan oleh BAK, nggak masalah ya. Sepertinya Dosen tidak lain masalah. pakai LMS atau pakai GCR? Kalau saya lebih suka pakai GCR, kalau LMS itu kan baru karena datanya itu ada di saya. Kalau mau di LMS kan datanya ada di mana namanya? Ada di ini, ada di stand. Kalau ini kan ada di saya. Oke, karena kita ngomong ke halaman 192 ya, itu ada disuruh ngebuat apa namanya? Membuat prosedur audit tentang piutang di Apple Blossom. Terus kemudian di G1-nya itu mengenai read schedule daripada hasil auditnya. G2-nya itu mengenai apa namanya? Perubahan-perubahannya. Transaksi-transaksi apa yang bisa dijadikan
yang tidak sesuai. G3 dan G4 itu ada tentang hasil konfirmasi. Oke. Sekarang tolong Mila Putri Andini belum dapat giliran kan? Menjelaskan apa sih yang disuruh oleh 192 itu, halaman 192 itu apa sih? 192 betul kan, 192 ya. Apa yang disuruh oleh halaman 192? Terus jelaskan juga tentang prosedur auditnya seperti apa. Silakan Mila Andini. Ya Pak, halaman 192 ini kita disuruh untuk pertama menyusun audit program untuk account payable balance dan unrecorded liabilities dengan mempertimbangkan 5 asersi, yaitu existence or occurrence, completeness, rights and obligations, valuation or allocation, dan presentation dan disclosure. Lalu program auditnya yang pertama, asersi existence or occurrence itu ada, Pak bisa tolong ke atas, scroll Atas sedikit. Iya. Nih. Ke atas Pak. Nah. Ini. Ya. Yang pertama, existence or occurrence itu ada tinjau dan evaluasi pengendalian internal atas utang dagang. Yang kedua, penelusuran saldo awal akun utang dagang pada kertas kerja. Yang ketiga, periksa faktur dan dokumen lain-lain yang berhubungan dengan utang dagang. Yang keempat, konfirmasi akun utang dagang kepada vendor yang melakukan transaksi paling banyak dan pembelian dalam jumlah yang signifikan dibuat selama tahun berjalan. Yang kedua, asersi completeness. Ada program audit yang pertama, tinjau dan evaluasi pengendalian internal atas utang dagang. Kedua, penelusuran transaksi atas pencatatan jurnal utang dagang. Ketiga, siapkan daftar utang akhir tahun dan sesuaikan dengan buku besar. Yang keempat, lakukan pengujian atas akun yang bersaldo debit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklasifikasi. Yang ketiga, ada right and obligation. Pertama, bisa ke bawah sedikit, Pak. Pertama, lakukan tracing seluruh voucher ke dalam buku besar utang. Kedua, konfirmasi kepada pemasok melalui surat konfirmasi. Ketiga, periksa surat konfirmasi dan melakukan pengecekan terhadap buku besar. Keempat, bandingkan jumlah utang usaha seluruh pemasok yang ada di buku besar utang dengan saldo di accounts payable control account. Kelima, lakukan bank confirmation untuk mengetahui kemungkinan adanya notes liability dan kewajiban kontingensi. Keenam, periksa bukti pembayaran setelah tanggal neraca untuk melihat apakah ada pembayaran utang yang utangnya belum dicatat perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat, asersi evaluation or allocation. Yang pertama, lakukan vouching untuk menguji dokumen sumber. Kedua, lakukan recalculation atas jumlah utang yang dilaporkan. Ketiga, lakukan rekonsiliasi utang dengan pernyataan bulanan kreditur. Perhatikan juga konfirmasi kewajiban dengan supplier. Ke bawah sedikit, Pak. Sebentar, ini ada kata-kata periksa surat konfirmasi. Hindarin kata-kata kalau prosedur audit itu lakukan kata-kata periksa. Periksa itu multitafsir, nggak jelas apa maksudnya gitu kan. Bisa teliti, bisa lakukan tracing, ya ingat 8 teknik yang disuruh kan. Baik itu 5. Nah, ini tinjau dan evaluasi ini maksudnya apa? Kalau evaluasinya boleh lah. Evaluasi juga tidak, kata-kata ini nggak ada di dalam apa yang harus dilakukan. Terus ini kata-kata ini juga nggak periksa nih.
Apa? Watching maksudnya? Atau tracing? Atau teliti? Atau apa? Jadi sebaiknya kalau mau membuat program audit dalam hal tugas ya, dalam hal tugasan seperti ini, di belakangnya itu atau di depannya atau mau digolongkan juga pulang, teknik auditnya apa? Ada apa? Tracing, watching, terus kemudian recounting, recalculation, atau apa confirmation. Nah, itu dikasih untuk bahan pelajaran kalian juga. Jadi dikasih ininya depannya itu apa? Nah, seperti yang minggu lalu saya bilang bahwa sebaiknya seluruh teknik audit itu digunakan dalam melakukan satu, apalagi ini account payable. Account payable itu banyak, 8 teknik audit itu bisa semua. Bisa semua. Ingat, misalnya kalau mau kita harus physical confirmation atau physical ini, ya harus kita lihat, harus kita lihat prosedurnya seperti apa, kayak gitu. Jadi mereka mencatatnya seperti apa. Itu bisa juga physical confirmation, physical apa kemarin itu cek fisik ya, semacam cek fisik itu bisa. Evaluation. Dan tidak ada satupun account payable ini yang bercerita tentang prosedur pengadaan. Padahal muara dari account payable adalah dari prosedur pengadaan. Lanjutin, itu yang kurang dari sini. Ya, selanjutnya di valuation or allocation ada lakukan footing dan cross footing terhadap aging schedule. Yang kelima, assertion presentation and disclosure. Pertama, periksa seluruh jatuh tempo dari utang dagang. Kedua, pastikan utang usaha yang jatuh temponya maksimal 1 tahun sejak tanggal pelaporan telah disajikan sebagai utang jangka pendek. Ketiga, pastikan setiap jenis utang usaha lancar yang nilainya material disajikan secara terpisah di neraca. Keempat, periksa apakah perusahaan sudah mencantumkan penjelasan account payable di catatan laporan keuangan apabila terdapat transaksi yang tidak biasa di account payable. Kelima, bandingkan penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sudah, Pak. Oke, unsur dari kertas kerja terpenuhikah? Apa nama auditi, apa nama objeknya, siapa yang melakukannya, tanggal berapa dia melakukannya, siapa yang akan mereview indeksnya. Nah, itu selalu harus ada. Ingat pelajaran di AKSK kan diajarin ya, karena 626 itu AKSK nggak diajarin sama saya. Jadi kalau di 625, 624 saya ngajar, mereka tahu tuh, ini kalau walaupun ini tentang apple blossom, tapi unsur dari kertas kerja itu harus dibuat juga, gitu kan. Itu salah satunya. Jadi nanti dengan ujian saya pun, kalau maunya mengenai praktiknya seperti ini, itu unsur utamanya harus ada. Nomor KK tentang terus kemudian auditinya atau kliennya siapa, terus kemudian ini tentang apa, terus kemudian itu siapa yang melakukannya, tanggal berapa dia melakukannya, direview oleh siapa. Nah, itu standar KAK itu modelnya seperti itu. Kenapa? Kalau namanya kita nggak dibuat seperti itu, ketika kita melakukan indexing, sulit, membuat laporan auditnya sulit. Gitu. Laporan auditnya sulit banget pakai bit. Nah, ya. Oke. Jadi itu untuk ke depannya. Kalau kemarin saya agak lupa karena nggak konsen, nah, sekarang saya konsen. Gitu. Konsen banyak yang saya koreksi. Gitu. Jadi yang kemarin pun kita harus lihat bahwa unsuran kertas kerja itu harus selalu ada. Oke, selanjutnya adalah Nabila. Ya, Pak. Sama ini unsurnya nggak ada, gitu kan? Terus G1-nya maksudnya ini juga nih working paper G1-nya ini. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Jadi maksud yang kertas kerja G1 itu menjelaskan tentang accounts payable.
dengan jumlah 9 vendor. Keterangannya ada di bawah lagi. Scroll di bawah. Nabila mana? Oh itu. Iya, Pak. Kakak dengar. Kalian. Scroll ke bawah, Pak. Saya tahu kalian Jadi, ini, sorry ya, saya iya, potong Pak. dulu ya. Tugas ini sih sebenarnya kan dari tahun ke tahun sama nih. Jadi kalau sudah satu dapat dari kakak kelas gitu kan, modelnya kan sama kayak gini semua sampai bawah. Saya dulu kuliahnya kayak gitu di STAN. Gitu kan. Tapi paling tidak, kenapa kalian saya bilang suruh jelaskan, jangan sampai kalian tidak paham dengan apa yang kalian kopikan. Terus kemudian harus dirubah sedikit, walaupun isinya sama, bodo amat sih. Kalian bisa menjelaskan isinya, kalian bisa tidak ngopi buta gitu kan, daripada kalian saya suruh pakai tulis tangan nantinya kan lebih kasihan ya kalian ya. Tapi paling tidak kalian bisa menjelaskan apa maksud daripada soal dan apa yang disuruh oleh soal. Yang kedua adalah kertas kerja yang benar itu seperti apa. Unsur kertas kerja itu harus selalu ada. Nah itu ya, jadi nggak ngopi paste, benar-benar plek-plekan ngopi paste dari kakak kelas. Ya, silakan lanjutkan. Jelaskan kalau bisa dapat 230 ini dari mana, 1540 ini dari mana. Ya, Pak. Dari halaman berapa ya? Jadi yang pertama itu ada saldo A to Z janitorial. Saldo AP-nya itu sampai akhir tahun 2003 sebesar 125. Tidak terdapat surat konfirmasi pada G3 dan G4, namun terdapat voucher register nomor 17 tertanggal 6 Januari 2004 dengan keterangan jasa bulan Desember. Nah, ini berarti harus dilakukan jurnal penyesuaian. Jurnalnya itu miscellaneous expense pada akun payable sebesar 230. Terus selanjutnya yang kedua itu ada vendor Hart Murphy Office Outfitters. Jadi saldo AP-nya itu sampai akhir tahun 2003 ada sebesar 8.400. Tidak terdapat surat konfirmasi pada G3 dan G4 serta dari hasil tracing voucher register ke saldo dan tidak ditemukan salah saji sehingga tidak perlu penyesuaian. Untuk yang ketiga itu juga sama kayak yang nomor 2 tadi, tidak ada penyesuaian. Terus yang nomor 4, nah di sini tuh ada surat konfirmasi pada G4. Konfirmasi tersebut ada perbedaan jumlah utang perusahaan di mana utang perusahaan kepada vendornya itu berjumlah 124.600. Sedangkan pada buku utang tercatat 109.120. Di situ ada perbedaan sebesar 15.480. Terus kita lihat di penelusuran pada laporan penerimaan dan voucher register, terdapat pada laporan penerimaan Desember 2003 itu ada receiver nomor 1212 bahwa ada pengiriman barang dengan FOB destination dan barang sampai pada tanggal 31 Desember 2003 sehingga seharusnya sudah terjadi pencatatan persediaan. Terus dari voucher register Januari 2004 terdapat voucher nomor 1 sampai 6 atas receiver nomor 1212 tersebut senilai 15.480. Artinya persediaan itu seharusnya sudah masuk ke perusahaan, tapi perusahaan belum mencatat, sehingga ada jurnal penyesuaian inventory pada akun payable sebesar 15.480. Terus yang kelima itu vendor Apple Value Security itu tidak ada penyesuaian. Untuk yang keenam juga sama. Nah, untuk yang nomor 7 itu yang fruit scans itu dia terdapat surat konfirmasi pada G3. Nah, konfirmasi tersebut terdapat perbedaan jumlah utang di mana utang perusahaan kepada vendornya tersebut itu berjumlah 44.520 sedangkan pada buku utang tercatat 11.080. Nah, itu ada selisih 33.840. Terus kita melakukan penelusuran pada laporan penerimaan itu terdapat receiver nomor 12 bahwa ada pengiriman barang dengan FOB shipping point, maka barang yang dikirim oleh vendor pada tanggal 29 Desember 2003 harus sudah dicatat oleh perusahaan
sebagai persediaan meskipun barang masih dalam perjalanan saat tutup buku. Terus dari voucher register Januari 2004 diketahui saldo utang dari voucher 18 dan 19 sehingga dilakukan jurnal penyesuaian dengan jumlah saldo 33.840. Terus untuk yang ke-8 itu tidak ada penyesuaian. Vendor yang ke-9, Dr. Edward Abel itu juga tidak ada penyesuaian. Dan yang terakhir itu untuk yang ke-10, Central Power and Light Co. itu pada voucher register Januari 2004 terdapat satu transaksi yaitu voucher nomor 11 tanggal 2 Januari 2004 dengan keterangan jasa listrik pada tahun 2003, yaitu dari 15 November sampai 22 Desember yang tidak ditemukan pada daftar utang klien, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian utilities expense pada accounts payable sebesar 1.100. Jadi yang nggak ditemu ini tuh kan utilities untuk listrik ya, tahun 2003 ya. Kita ngaudit tahun berapa? Kita ngaudit tahun 2003. 2003, bukan 2004 ya? Nanya doang. Nanya doang. Iya, Pak. 2003 yakin ya? Oke. Iya, 2003, Pak. Terus ini unsurnya nggak ada di laporannya. Saya kasih. Lanjut. Nelo. Iya, Pak. Nah, ini Nelo agak mendingan nih. Cuman coba terangkan G1, G2, G1 sudah tadi ya, tinggal G2 aja. G2 dengan G3, G4-nya. Lalu ini oke. Yang 3 Ini oke. Oke. Nah, ini agak mendingan dibuat beda. Coba G2-nya. Ini maksudnya apa? G3, G4 itu seharusnya dimasukin juga. Lalu copy paste lagi ya. Jadi suratnya dimasukin juga, Pak. Kenapa? Surat konfirmasinya dimasukin. Terus nanti Iya. dijelasin. Oke. Nah, jadi lengkap dia. Oh, Tapi nggak apa-apa deh. Ayo, jelaskan dulu G2. G2 ini maksudnya apa? ya, G2 tadi yang seperti yang sudah dijelaskan Nabila, terdapat beberapa kewajiban yang belum terselisihkan dan belum tercatat. Yang pertama tadi ada dari Central Power and Light yang invoice-nya datang tanggal 2 Januari 2004. Jadi dia tuh belum tercatat sebesar 1.100. Yang kedua ada Fluid Juicy Perfume dari receiver 1212. Jadi di sini di Fluid Juicy Perfume itu terdapat surat konfirmasi pada G4. Pada surat konfirmasi tersebut bahwa terdapat perbedaan jumlah utang perusahaan. Pada surat konfirmasi menjelaskan bahwa utang perusahaan kepada Fluid Juicy Perfume berjumlah 124.600, sedangkan pada buku utang tercatat 109.120. Setelah dilakukan penelusuran pada laporan penerimaan dan voucher register, pada laporan penerimaan terdapat receiver nomor 12 bahwa barang dari Fluid Juicy Perfume Co. sudah masuk. Saat tracing ke voucher register, terdapat voucher nomor 16 atas receiver nomor 1212 nilai 15.480. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat unrecorded amount tersebut sebesar inventory 15.480 terhadap account payable 15.480. Terus yang ketiga ada yang A to Z janitorial. Jadi di situ terdapat voucher register nomor 117 dari A to Z janitorial untuk layanan bulan Desember, kewajiban membayar sebesar 230, maka dilakukan jurnal penyesuaian miscellaneous expense 230 dan terhadap akun payable 230. Yang itu jadi di Apple Blossom belum mencatat.
karena tagihannya itu muncul pada tahun 2004. Terus yang ketiga ada bridge scan in. Bridge scan in itu terdapat surat konfirmasi pada G3. Pada surat konfirmasi tersebut bahwa terdapat perbedaan jumlah utang perusahaan. Pada surat konfirmasi menjelaskan bahwa utang atau dosen kepada bridge scan in berjumlah 44.520, sedangkan pada buku utang tercatat 11.080. Setelah dilakukan penelusuran pada laporan penerimaan dan voucher register, pada laporan penerimaan terdapat receiver nomor 1002 bahwa barang dari British Terbengko sudah masuk. Saat tracing ke voucher register, terdapat voucher nomor 19 atas receiver nomor 102 senilai 33.440. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat unrecorded amount sebesar inventory 33.440 terhadap account payable 33.440. Jadi jumlah selisih yang belum tercatat oleh Abdul Basum yaitu sejumlah 50.250. Seperti itu, Pak. Nah, artinya ini penambahan account payable. Kalau penambahan account payable semua, kira-kira itu masuknya ke asersi manajemen yang mana yang harus diuji? Apakah eksistensi? Apakah completeness? Eksistensi ya, Pak? Eksistensi kan sudah ada. Eksistensi kan yang sudah ada diuji. Nah, kalau yang itu kan eksistensi, yang namanya eksistensi kan. Ini barangnya udah ada nih, gitu kan. Barang sudah ada. Barang sudah ada. Benar nggak sih barang ini ada? Nah, itu kan eksistensi. Tapi kalau namanya ini, barang yang belum ada di dalam catatan kita temukan. Nah, itu kan completeness. Apakah catatan kita itu termasuk yang lengkap? Apakah catatan klien itu lengkap? Itu namanya ini tujuan daripada completeness seperti ini. Untuk ini jadi menambah, kalau completeness menambah. Kalau namanya eksistensi itu bisa mengurangi. Tapi barang catatannya sudah ada duluan. Completeness kalau dari sisi lihat dari account payable. Yang kurangnya kamu belum masukin 93 G3 G4-nya aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Nanya apakah? Jadi Pak kan di EKSK dulu waktu pengerjaan kertas kerja itu saya biasanya diajarin tuh ngerjainnya dari yang nomor paling terakhir dulu gitu, kayak G2 dulu, G1 dulu, baru lead schedule. Kayak yang data yang itu juga kan data yang di G1 ada beberapa yang dapat dari data dari G2. Nanti untuk pengerjaan ke depannya susunannya apakah disusun dari G1, G2, G3, G4 gitu Pak, atau sesuai yang AKSK kemarin ya Pak ya? Ngikutin yang ini aja, kerjainnya. Cara pengerjaannya ada beda nih. Cara pengerjaan dengan cara menampilkan. Gitu kan ya. Kalau cara pengerjaannya memang kita harus lihat dari G3-nya dulu, G3, G4 dulu nih. Gitu kan. G3, G4 kita lihat, terus yang pertama sih harusnya yang prosedur audit ya. Kalau dari kasus ini ya. Prosedur auditnya dulu ngapain? Itu dulu, cara pengerjaan. Ini beda dengan penampilan kan, cara pengerjaan. Prosedur auditnya dulu dilihat, susun prosedur auditnya. Kira-kira untuk mendapatkan itu seperti apa? Hasilnya seperti, sebutkan dulu dari G3, G4 dulu. Nah, cara pengerjaan. Terus kemudian ke G1. G1, G2. Ya G2 ya. G2, terus kemudian G1. Gitu ya. Nah itu cara pengerjaannya memang seperti itu, dari belakang. Cara menampilkannya, ngikutin ini, ngikutin soal. Paham ya, kira-kira ya? Agak bedakan antara cara pengerjaan, proses pengerjaan, sama cara menampilkan. Kalau cara menampilkan, ya,
Kalau saya laporan audit itu, audit baik itu, kalau kita bicaranya laporan audit keuangan ya, laporan audit ada laporan keuangan, ya, itu Ya, Pak. adalah kesimpulan yang di depan, nampilkannya kesimpulan di depan. Tapi apakah mengerjakannya dari kesimpulan dulu? Enggak. Tidak, Ya. gitu kan? Jadi kalau di audit kita terbiasa, saya dulu juga terbiasa menampilkan kesimpulan, hasil utamanya atau lead schedule-nya itu di depan, gitu kan. Tapi pengerjaannya ya dari belakang ke depan. Itu kalau di audit seperti itu. Berbeda dengan hasil penelitian. Kalau Iya. penelitian, prosesnya dulu di depan, bab 1 latar belakang, terus kemudian bab 2 mengenai studi pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 baru kesimpulan. Itu penelitian. Kesimpulan di akhir. Audit berbeda. Laporan audit itu yang kenapa? Yang pertama kali ketika orang sudah nunjuk auditor, gitu kan. Auditor itu sudah seseorang yang paling dibenci lah. Auditor. Nggak ada orang yang nggak mau diaudit. Gitu kan. Kalian pun nggak ada yang mau diperiksakan. Ketika auditor, jadi jangan buat yang namanya orang yang menunjuk kita, menugaskan kita itu tambah pusing dengan proses. Mereka akan pengen langsung tahu kesimpulan saya apa, bos. Gitu kan. Bagus nggak sih laporan saya? Gitu. Nah itu yang pengen dilihat sama mereka pertama kali. Nah seperti juga dengan kalian ini, mengerjakan ya boleh, memang harus dari belakang, tapi menampilkan sesuai dengan soal apa yang diminta sama soal itu. Ya. Siap, Pak. Paham ya? Iya. Terima kasih, Pak. Kalau sudah tidak ada, mari Pak, kita izin bertanya, Pak. Oh ya, apa? Boleh bertanya? Silakan. Yang tadi yang terkait G3 dan G4, yang hasil surat konfirmasi, kan maksudnya agak bingung mau dibentuk kertas kerja seperti apa, berarti kita dalam kalimat uraian aja boleh ya, Pak? Misalnya gitu. Print Kayak screen, kesimpulan kita. foto, tempel. Udah. Oh, nggak usah Tempel, kita foto, uraikan tempel. lagi, Pak. Maksudnya kesimpulan Oh, kita. usah. Kalaupun seperti itu ya ini aja, apa namanya, bahasa kesimpulan doang aja. Kesimpulannya apa. Nah, Baik, di Pak, dalam terima dunia kasih. nyata pun, di dalam kertas kerja yang benernya, kalau yang saya buat dulu, ketika ada konfirmasi, apa yang saya lakukan? Pertama, saya dapatkan konfirmasi, saya indexing konfirmasi itu, sama kayak ini disuruh buat schedule klien segala macam gitu kan ya. Wah, tapi minimal paling tidak kan adalah G-nya ini lah, nomor berapa, indexingnya, dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggal berapa. Minimal ini dulu. Minimal ini. Ya schedule-nya boleh lah. Itu dikasih di bawahnya konfirmasi itu dibuatin tuh. Kenapa? Ketika kita nyusun kertas kerja dalam satu folder, apa namanya foldernya? Folder itu apa ya? Kalau di dalam folder lah ya, itu akan berurutan. Kita tahu tuh urutannya. Nah, dan ada kesimpulannya, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ketika kita melanjutkan ke misalnya tadi G3, G4, kita melanjutkan ke G2, itu sudah bisa enak kelihatannya. Gitu. Jadi dalam kasus seperti ini, ya print screen aja lah, print screen atau foto, ya kan semuanya pakai soft copy ya, soft copy, print screen, tempelkan di Word, kasih judul-judul kayak gini, kan atasnya cukup lah. Gitu. Paling tidak bisa dikoreksi, bisa ditrasir. Nah, kalau seperti ini kan belum ada data sumbernya, belum ada. Oke, begitu ya. Ya jadi nggak usah pakai uraian. Kalau dulu istilah fotokopi. Kalau dulu saya itu fotokopi itu banyak. Kalau fotokopi berkas banyak banget. Karena semuanya harus. Just in case kalau audit itu bisa masuk ke ranah hukum, ada penuntutan dan lain sebagainya. Nah, dokumen kita harus jelas.
gitu. Kalau enggak, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri loh. Bumerang buat kita sendiri. Dulu saya sampai folder itu, satu box arsip itu ada 3 sampai 4 folder ya. Itu saya sampai pernah audit itu sampai 8 boxan lah lebih. Karena dokumennya harus jelas semua dan semuanya harus ternomor gitu. Waktu kerja adjun, atau kayak kalian kerja juga seperti itu kalau di audit. Jadi harus dinomori. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita jalan ke tugas kelompok pekan 5. Nah, ini agak sedikit berbeda aja lah kita buatnya. Ini ada kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Mudah-mudahan benar nggak saya itu ya. Nah, nanti kelompok 3 memaparkan, kelompok 4 memaparkan, Hovifah memaparkan. Bu Gubernur udah datang belum, Bu Gubernur? Bu Gubernur udah datang? Ya Pak, hadir Pak, saya Pak. Oke, udah datang. Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bu Gubernur menjelaskan, ini kelompok 4, nah kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan. Nanti saya cuma moderasi, cuma ada beberapa yang saya setiap item ya, jadi lebih enak tugasnya. Oke, silakan Bu Hovifah share screen dulu. Bu Hovifah. Silakan. Maaf Pak. Hovifah. Oh ya. Silakan. Berikut adalah siklus perolehan dan pembayaran dari PT Jasa Marga dari kelompok 4. Ini adalah laporan laba rugi dan neraca siklus perolehan dan pembayaran disajikan dalam jutaan rupiah. Kemudian yang ini change analysis per triwulan, laporan laba rugi dan neraca siklus perolehan dan pembayaran. Change analysis yang untuk laporan laba rugi itu ada perubahan signifikan, yaitu pada akun persediaan. Persediaan menurun sebesar 80,29% pada triwulan kedua. Kemudian perubahan signifikan pada aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol. Itu naik sebesar 38,84% pada triwulan terakhir. Kemudian ada perubahan signifikan lagi dari akun aset tidak lancar lainnya, itu naik pada triwulan kedua dan triwulan keempat, yaitu triwulan kedua sebesar 37,68% dan triwulan terakhir naik 54,42%. Kesimpulan untuk change analisis laporan laba rugi yaitu pertama pada triwulan kedua tahun 2019 persediaan turun sangat signifikan. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya penjualan sales seperti yang telah dijelaskan pada siklus sebelumnya, atau bisa jadi karena pembelian dikurangi jika dilihat dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa tol sehingga persediaan berupa properti diperoleh dari pembelian. Atau itu bisa juga karena salah catat. Kemudian yang kedua, pada triwulan terakhir tahun 2019, aset tak berwujud lainnya neto naik cukup signifikan. Hal ini dikarenakan memang ada penambahan aset tak berwujud itu, atau bisa jadi memang karena salah catat.
Kemudian yang ketiga, aset tidak lancar lainnya neto mengalami kenaikan pada triwulan kedua dan triwulan terakhir. Kenaikannya cukup signifikan. Hal ini dapat dikarenakan memang ada penambahan aset tersebut atau bisa jadi karena salah catat. Kemudian yang ini change analisis neraca. Bisa dilihat untuk akun utang usaha turun sebesar 40,16% pada triwulan kedua, kemudian naik sangat signifikan pada triwulan selanjutnya sebesar 151,35%. Selanjutnya naik 63,59%. Kemudian pada akun beban tol dan usaha lainnya, itu kenaikan terjadi pada tiap triwulan sebesar 136,52% pada triwulan kedua, kemudian triwulan ketiga naik sebesar 54,46%, dan triwulan terakhir naik sebesar 42,42%. Kemudian pada akun beban konstruksi, perubahan signifikan terjadi pada triwulan kedua, yaitu naik sebesar 69,40% dan pada triwulan ketiga naik sebesar 52,05%. Kemudian pada akun beban umum dan administrasi, kenaikan terjadi setiap triwulan. Triwulan kedua itu naik sebesar 173,68%. Kemudian triwulan ketiga 43,17% dan triwulan terakhir 57%. Kesimpulan dari change analysis dari akun-akun di neraca tersebut adalah 1. Utang usaha pada triwulan kedua mengalami penurunan cukup signifikan, namun pada triwulan ketiga naik sangat-sangat signifikan dan cukup fantastis. Triwulan selanjutnya juga naik lagi, tapi tidak sebanyak yang triwulan ketiga. Kemudian penurunan kemungkinan karena pelunasan oleh perusahaan, dan kenaikan dapat terjadi karena penambahan utang kepada pemasok ATK dan lain-lain, dan juga utang usaha pemeliharaan dan pembersihan jalan tol. Namun bisa juga penurunan dan kenaikan ini dapat terjadi karena salah catat. Kemudian kedua, pada akun beban tol dan usaha lainnya yang per triwulannya mengalami kenaikan signifikan, itu dapat dikarenakan karena pembebanan tol dan usaha lain memang meningkat, atau bisa juga karena salah catat. Kemudian yang akun ketiga yaitu beban konstruksi itu mengalami kenaikan per triwulannya. Kenaikan signifikan itu terjadi pada triwulan kedua dan ketiga. Kenaikan ini karena penambahan biaya kegiatan konstruksi atau bisa juga karena salah catat. Kemudian akun yang terakhir atau beban umum dan administrasi yang naik secara signifikan setiap triwulannya itu dapat dikarenakan penambahan biaya terkait umum dan administrasi, atau bisa juga bahayanya transaksi fiktif dan salah catat. Oke, stop dulu. Kelompok 2, kelompok 3, ada yang pengen bertanya tentang change analysis dari Jasa Marga? 2, 3, 1, 1, 2, 3. Silakan. Mumpung Bu Gubernur lagi menjelaskan nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya pengen, kalau nggak ada saya nanya ini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1. Terserah siapa aja di luar dari anggota kelompok 4. Oke. Nggak ada yang nanya. Nah, gitu saya nanya. Coba ke
Paparan nomor 3. Ini Pak. Mbak, ya, ada yang salah nggak Ya. di situ? Ada yang salah nggak? Emang di laporan rugi ada aset lancar, ada kas, ada persediaan. Laporan rugi ada nggak? Terbalik Pak. Ini kan berbicara. Itu harusnya neraca. Ya. Sama niat ini neracanya liabilitasnya malah di sini, harusnya di bawah yang aset itu Pak. Iya. Terus laporan ruginya nanti? Laporan laba ruginya ini di atas yang beban pendapatan ini. Beban pendapatan, beban dibayar di muka itu bukan. Aset tetap bukan, mana? Yang ini Beban Pak, akrual beban bukan. pendapatan, beban tol itu, ya. Beban tol dan usaha lainnya, beban konstruksi. Q1, Q2 sekian. Q2, Q3 sekian. Q3 2019 sekian. Oke. Nah, itu salah ya. Jadi yang di laporan laba ruginya harusnya kan di bawah tuh laporan laba rugi. Yang di atas itu neraca. Iya, Pak. Terbalik, Pak. Nah, terbalik juga sih, Mbak. Nyampur soalnya itu. Jadi saya juga bingung. Oke. Nah, kenapa ngambilnya kedua? Enggak, kan di ARENS itu ada. Jadi untuk meyakinkan orang itu, di ARENS itu kan ada hubungan antara akun untuk siklus pengeluaran ya. Ya, Pak. Ya, nah, itu digambarkan, dimasukkan di gambarannya. Hubungan antar akunnya, hubungan antar akun ada apa aja, ada kas, misalnya gitu, ada ketika kasnya berkurang atau ketika asetnya berkurang, ada pembelian, maka dia akan muncul yang ini pendapatan bukan sih? Oh, ini pengeluaran ya. Jadi maksud saya beban-beban yang ada di hubungan antara akunnya itu dijelaskan dulu di awal. Jadi bisa kelihatan ya. Oke. Ya, Pak. Kelompok lain nggak ada yang nanya? Nah, oke, lanjutkan. Lanjutkan ke common size analysis. Oh, mohon maaf Pak, kok di sini kehapus. Sebentar. Yang di PPT kok sepertinya terhapus. Download aja dari GCR. Dapan Dika lagi tidur. Oh, enggak Pak. Lagi tidur. Apa sih kalau tidur juga? Coba tanyain karena ini pengetahuan kalian ya. Bayangkan untuk yang saya kasih tugas ini, untuk prosedur auditnya untuk kelompok-kelompok kalian itu, dengerin saya ya. Jangan plek-plekan nyontek dari ARENS. Karena ARENS itu perusahaannya adalah perusahaan menengah, sedang, kecil menengah, cenderung menengah. Ini yang kalian ambil itu adalah jasa marga yang cabangnya ada di mana-mana. Indofood ya, ada yang Indofood sama Unilever. Ada S Hardware yang tokonya ada di mana-mana. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu prosedur auditnya, bayangkan kalau kalian itu ada di suatu perusahaan besar yang multi cabang. Terus Bu Gubernur gimana? Lanjut.
Kalau mamanya tadi ke Mohon datanya maaf, ke Pak, ini kok hapus, saya lupa. Oh, ini. download aja dari ini, dari yang Pakai sudah Word. dikirimkan. Oh ya, Dan Pak. download dari yang GCR, dari GCR itu kan bisa. Atau presentasi dari GCR juga boleh. Itulah gunanya GCR, supaya di download. Yang sudah dikumpulkan di GCR itu loh, Mbak. Mohon aja. maaf, Pak, pakai Word saja tidak apa-apa. Boleh. Ya. Ini. Nah, ini common size analysis per triwulannya. Kemudian kesimpulannya itu pada akun aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol neto itu sebenarnya nggak kenaikannya atau naik turunnya perubahannya itu tidak terlalu signifikan, tapi jika dibandingkan hak akun ini jika dibandingkan dengan total aset itu cukup besar. Masing-masing per triwulannya itu sebesar 38,97%. Kemudian yang triwulan ketiga itu triwulan kedua itu 78,34%, triwulan ketiga 79,39%, dan triwulan terakhir 78,87%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 80%-an total aset itu berasal dari aset tak berwujud, hak pengusahaan jalan tol atau neto. Nah, ini naik turun tapi proporsinya tidak begitu signifikan per triwulannya. Kemudian pada akun beban akrual itu beban akrual dari beban kontraktor dan konsultan itu tidak begitu besar, namun cukup lumayan juga. Per triwulannya adalah sebesar 26,98%, kemudian 28,82%, 30,19%, dan yang terakhir itu 23,50% dari total aset. Akun ini mengalami naik turun per triwulannya, tapi tidak begitu signifikan, hanya sekitar 2%-an saja. Kemudian akun-akun yang lain itu cukup stabil, tapi kemudian jika dibandingkan dengan total aset itu porsinya hanya sedikit, 0,0 begitu. Kemudian yang ini itu pada akun beban tol dan usaha lainnya. Akun beban konstruksi. Akun beban konstruksi ini dibandingkan dengan total pendapatan pada triwulan 1 Salahnya dan konsisten, triwulan... Mbak. Iya, Pak. Konsisten. Iya, soalnya ngambilnya itu dari Excel, karena kalau Excel-nya yang satu salah, ikut salah semuanya. Yang neraca sama itu, Pak, laporan laba ruginya. Oke, terus? Ya, kemudian beban konstruksi ini memiliki porsi sebesar 66,70% pada triwulan pertama, kemudian triwulan kedua 62,36%, kemudian triwulan ketiga 62,02%, dan triwulan terakhir 57,95%. Nah, hal ini dapat dikatakan menurun setiap triwulannya. Beban konstruksi ini proporsinya sekitar 60%-an dari total pendapatan. Nah, ini sangat besar dibandingkan dengan akun-akun lainnya. Sehingga perusahaan itu harus cukup hati-hati dan dalam mengatur beban konstruksi agar terus menurun porsinya jika dibandingkan dengan total pendapatan. Ya, di sini walaupun menurun per triwulannya tapi tidak begitu besar. Kemudian prosedur audit siklus perolehan. Itu yang pertama review jurnal perolehan
buku besar, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang tidak biasa, serta periksa dokumen yang mendasari pencatatan sebagai dasar eksistensi. Itu untuk menguji asersi keterjadian. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan dokumen yang mendasari untuk kebenaran dan keaslian. Dokumen tersebut meliputi faktur vendor, laporan penerimaan, pembelian pesanan, dan daftar permintaan pembelian. Itu untuk menguji asersi keterjadian juga. Kemudian yang ketiga, lakukan pemeriksaan file master vendor untuk vendor yang tidak biasa. Itu untuk menguji asersi keterjadian juga. Kemudian yang keempat, prosedur auditnya yaitu telusuri perolehan persediaan ke file induk persediaan dan periksa aset tetap yang diperoleh. Itu juga untuk menguji asersi keterjadian. Kemudian, untuk menguji asersi kelengkapan, prosedur auditnya yaitu telusuri file laporan penerimaan ke jurnal perolehan dengan memeriksa urutan pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan voucher. Kemudian, juga telusuri file faktur vendor ke jurnal perolehan dengan memeriksa urutan pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan voucher. Kemudian untuk menguji asersi keakuratan, prosedur auditnya yaitu bandingkan transaksi yang tercatat dalam jurnal perolehan dengan faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumen pendukung lainnya. Lakukan juga perhitungan ulang termasuk faktor vendor, diskon yang faktur vendor termasuk diskon yang diperoleh dan ongkos angkut. Kemudian untuk menguji asersi posting dan summarization itu lakukan prosedur audit, telusuri jurnal ke buku besar dan utang dagang, si administrasi. Kemudian untuk menguji asersi klasifikasi auditnya, bandingkan klasifikasi yang dilakukan oleh klien dengan bahkan akun terkait akuisisi yang merujuk pada faktur vendor. Kemudian untuk menguji asersi pisah batas, prosedur auditnya itu bandingkan tanggal pada jurnal akuisisi dengan tanggal pada laporan penerimaan dan faktur vendor. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Banyak. Udah saya maafkan kok. Jadi tapi nggak dimaafkan nilainya ya. Itu untuk kalian semua pada saat pembuatan prosedur audit, hindari atau jauhi atau buang kata-kata perusahaan. Apa? Karena kita melakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan dokumen yang mendasari. Apa? Meriksa apa? Bisa vouching kan? Bisa tracing kan? Bisa dikalkulasi kan? Ingat tekniknya. Ada 8 teknik itu. Nah, itu yang digunakan kata-kata itu. Ini kedengaran nggak suara saya? Iya Pak, terdengar Pak. Halo? Dengar Pak. Lu? Kedengaran ya. Jadi buang kata-kata pemeriksaan. Ganti dengan kata-kata tracing, apapun, rekalkulasi, konfirmasi.
ulangi lagi. Jadi saya maaf terputus. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk membuat prosedur audit, buang kata-kata yang namanya periksa. Itu ganti dengan vouching segala macam. Ya, sesuai dengan teknik-tekniknya. Kalau periksa itu kan memang kita ngaudit kan. Masa lakukan audit terhadap dokumen pengadaan. Nah, kita memang lagi ngaudit, emang kita lagi main gaple apa gitu ya. Jadi buang kata-kata itu. Teknik audit ada 8 lebih. Gunakan salah satu kata-katanya. Oke, selanjutnya adalah bentar. Dwi. Iya, Pak. Silakan. Unilever. Bayangkan Unilever tuh bukan satu perusahaan satu tempat ya. Unilever tuh cabangnya banyak. Nggak banyak tapi banyak. Dan dia itu perusahaan. Apakah sudah terlihat, silakan. Pak? Yo, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rizatul Aziza dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran pada PT Unilever tahun 2019. Nah, siklus perolehan dan pembayaran ini meliputi 3 kelompok transaksi, yaitu perolehan barang dan jasa, pengeluaran kas, retur, dan cadangan pembelian, serta pemotongan pembelian. Untuk tujuan dari audit siklus perolehan dan pembayaran, yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa, dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya, ini merupakan change analysis dari perubahan per kuartal dalam jutaan rupiah. Nah, ini ada beberapa akun yang terkait dalam neraca. Ini untuk perubahan per jutaan rupiahnya, sedangkan ini untuk perubahan dalam presentasinya. Di sini pertama ada akun kas dan setara kas. Pada kuartal pertama, terdapat perubahan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 286,39%. Lalu pada kuartal kedua, terdapat penurunan yang cukup signifikan juga, sebesar 52,95%, dan pada kuartal ketiga dan keempat, terdapat penurunan dan kenaikan namun tidak signifikan. Lalu pada persediaan, ini perubahannya relatif stabil ya, namun untuk penurunan itu paling kecil terdapat pada kuartal ketiga, sebesar 13,77%. Nah, selanjutnya untuk beban dibayar di muka, pada kuartal pertama dan kedua terdapat kenaikan, dan kuartal ketiga dan keempat terdapat penurunan. Untuk penurunan terkecil terdapat pada kuartal keempat, dan kenaikan terbesar pada kuartal pertama. Selanjutnya untuk aset tetap ini pada kuartal pertama sampai ketiga mengalami penurunan, namun tidak signifikan, dan pada kuartal keempat terdapat kenaikan sebesar 1,27%. Selanjutnya untuk aset tetap tanah sepanjang tahun 2019 ini tidak ada perubahan, dan untuk aset tetap bangunan tiap kuartalnya itu mengalami kenaikan, dan kenaikan terbesar pada kuartal 1 sebesar 1,42%. Lalu untuk aset mesin dan peralatan ini sama, tiap kuartalnya mengalami kenaikan, dan kenaikan terbesarnya pada kuartal keempat. Lalu kendaraan bermotor ini terdapat penurunan dan juga kenaikan. Untuk penurunan terkecil itu terdapat pada kuartal kedua. Sedangkan aset dalam penyelesaian terdapat kenaikan sebesar pada kuartal kedua sebesar 40,72%, dan penurunan terkecil pada kuartal ketiga sebesar 24,89%. Lalu untuk akumulasi penyusutan bangunan ini tiap kuartalnya juga mengalami kenaikan. Untuk kenaikan terbesar terdapat pada kuartal pertama yaitu 4,72%. Lalu untuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sama, terdapat kenaikan tiap kuartalnya, dan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor terdapat penurunan sebesar 30,23% untuk penurunan terkecilnya, dan kenaikan sebesar 31,52% pada kuartal keempat untuk kenaikan terbesarnya. Lalu untuk liabilitasnya, ada utang usaha pada pihak ketiga dan pihak relasi.
Nah, untuk pihak ketiga ini, pada kuartal pertama terdapat kenaikan sebesar 23%, 23,55%, lalu kuartal kedua dan ketiga terdapat penurunan. Lalu untuk utang usaha pihak berelasi, pada kuartal pertamanya terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 63%, 63,27%, lalu kuartal kedua dan ketiganya sama terdapat penurunan, dan kuartal keempatnya naik lagi. Selanjutnya, ini merupakan change analysis, perubahan per kuartal dalam jutaan terhadap income statement. Nah, ini untuk perubahan dalam jutaannya, sedangkan selanjutnya ini perubahan dalam presentasinya. Untuk income statement ini ada beberapa akun. Yang pertama itu ada harga pokok penjualan. Nah, pada harga pokok penjualan ini terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada kuartal kedua dan penurunan pada kuartal pertama. Untuk beban penjualan juga sama, terdapat kenaikan pada kuartal kedua sampai keempat dan terdapat penurunan sebesar 75%, 75,42% pada kuartal pertama. Sedangkan untuk beban umum dan administrasi ini terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada kuartal kedua dan penurunan pada kuartal pertama. Nah, selanjutnya untuk common size analysis, ini kita membandingkan akun-akun income statement yang berhubungan dengan siklus perolehan dan pembayaran dengan sales secara keseluruhan. Nah, pada akun yang terkait siklus perolehan dan pembayaran ini, tidak ada perubahan yang signifikan. Pada akun beban pembelian bahan baku, beban penjualan, dan beban umum administrasi, presentase terbesarnya itu terdapat pada kuartal pertama. Sedangkan untuk harga pokok produksi itu presentase terbesarnya pada kuartal keempat. Lalu untuk presentase tarifnya itu relatif stabil, yaitu di bawah 50%. Untuk rata-rata presentasinya paling besar itu berada pada kuartal pertama, namun masih di batas wajar. Selanjutnya untuk hipotesanya, yang pertama itu ada akun kas dan setara kas. Jadi pada kuartal pertama tahun 2019, kas dan setara kas mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 286,39%. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya peningkatan penjualan yang ditandai dengan berkurangnya persediaan, namun tidak terlalu signifikan, sehingga ada kemungkinan hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengeluaran atas pembelian aset dengan nilai yang tinggi pada kuartal pertama. Akun yang selanjutnya itu ada persediaan. Jadi kenaikan dan penurunan pada akun persediaan ini relatif stabil, namun terdapat penurunan persediaan yang cukup rendah dibandingkan kuartal lainnya, yaitu pada kuartal ketiga, sebesar 13,77%, yang kemungkinan disebabkan karena adanya kenaikan penjualan atau bisa juga disebabkan oleh kerusakan maupun kesalahan pencatatan, serta terdapat kenaikan pada kuartal keempat sebesar 8,18%, yang kemungkinan disebabkan karena adanya pembelian persediaan yang sejalan dengan bertambahnya utang usaha. Untuk hipotesa selanjutnya yaitu akun beban dibayar di muka. Pada akun ini terdiri dari beban sewa, beban asuransi, dan beban lain-lain yang merupakan biaya yang telah dikeluarkan, namun pemanfaatannya akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Jadi terdapat penurunan beban dibayar di muka yang signifikan pada kuartal keempat sebesar 84,51% yang kemungkinan disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan pada amortisasi tahun berjalan maupun dapat disebabkan karena adanya beban dibayar di muka yang harusnya diakui namun belum tercatat. Selanjutnya, hipotesa pada beban umum dan administrasi. Jadi, saldo akun beban umum dan administrasi ini mengalami kenaikan yang signifikan pada kuartal kedua, yaitu sebesar 112,57%, yang sejalan dengan naiknya nilai penyusutan aset tetap. Namun, kenaikan nilai penyusutan ini tidak terlalu mempengaruhi akun beban umum dan administrasi, sehingga ada kemungkinan akun tersebut disebabkan oleh akun yang lainnya. Selanjutnya, untuk hipotesa akun aset tetap, jadi akun ini terdiri dari aset tetap berupa bangunan, mesin, peralatan, serta kendaraan bermotor yang disertai dengan akumulasi penyusutannya. Terdapat kenaikan dan penurunan yang relatif stabil, sejalan dengan kenaikan dan penurunan akumulasi penyusutannya. Pada akun aset tetap, kenaikan tertinggi terjadi pada kuartal keempat, namun tidak terlalu signifikan, sebesar 1,27%.
Sedangkan pada kuartal 1, 2, dan 3 terus mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, yang dengan kisaran di bawah 1%. Nilai aset tetap ini adalah akumulasi dari perubahan aset tetap yang dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Secara umum, aset tetap tanpa akumulasi mengalami kenaikan sebesar 714 triliun 505 juta, sedangkan akun kas hanya mengalami kenaikan sebesar 402 triliun 63 juta. Namun hal ini masih dapat dianggap wajar karena akun utang usaha juga dapat mengalami kenaikan. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan menggunakan kas dan utang untuk melakukan pembelian aset tetapnya. Selanjutnya, ini prosedur audit terkait siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama, untuk menguji asersi existence or occurrence. Yang pertama itu, dengan mengamati proses perolehan yang meliputi persetujuan atas surat permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, dan pembuatan bukti kas keluar, serta proses pembayaran yang meliputi pembuatan cek dan pencatatan. Pencatatan cek ke dalam register cek, atau bisa dengan metode tracing. Lalu, dengan menelusuri data transaksi perolehan dari register bukti kas keluar dan data transaksi pembayaran dari register cek yang masing-masing terdiri atas tanggal, nama pemasok atau debitur, dan juga jumlah moneter dan non-moneter. Sama dengan metode tracing. Lalu selanjutnya dengan mencocokkan data transaksi perolehan dan pembayaran dengan jurnal perolehan, jurnal pembayaran, buku besar dan berkas induk utang usaha, yaitu dengan metode vouching. Lalu selanjutnya untuk menguji asersi completeness, yaitu prosedur auditnya dengan menelusuri setiap arsip laporan penerimaan barang dan faktur pembelian ke jurnal perolehan sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan arsip dan faktur tersebut dicatat di periode yang sesuai dengan teknik tracing. Lalu selanjutnya prosedur auditnya mencocokkan data rekonsiliasi pembayaran kas yang dicatat dengan data pembayaran kas dalam rekening koran untuk membuktikan data tersebut sesuai dan dicatat pada periode yang tepat. Dilakukan dengan metode dengan teknik vouching. Lalu selanjutnya untuk menguji asersi right and obligation. Untuk prosedur auditnya dengan memastikan bahwa klien benar memperoleh barang, jasa, atau aktiva lainnya yang juga memiliki tanggung jawab atas pembayaran hutang usaha dan beban terkait yang disebabkan oleh adanya transaksi perolehan dan pembayaran. Lalu selanjutnya untuk menguji asersi valuation or allocation, untuk prosedur auditnya itu dengan meminta data perolehan, pembayaran, beban, dan hutang usaha klien dan mencocokkan nilainya dengan jurnal, buku besar, dan berkas hutang usaha. Dengan teknik tracing, selanjutnya dengan melakukan vouching data transaksi perolehan dari register bukti kas keluar dan data transaksi pembayaran dari register cek untuk memastikan bahwa data tersebut sudah dinilai dengan benar. Dengan teknik vouching, selanjutnya untuk menguji asersi presentation and disclosure. Jadi untuk prosedur auditnya dengan memastikan setiap nilai perolehan, pembayaran, beban, dan hutang usaha diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Lalu untuk selanjutnya memastikan data CAHLK berupa metode perolehan dan pembayaran serta beban dan data hutang usaha yang akan jatuh tempo yang diungkapkan dengan benar dengan teknik vouching. Sekian presentasi dari saya. Oke, ada beberapa catatan saya. Ada yang mau nanya nggak dulu nih ke kelompok 3? Balik lagi coba ke prosedur auditnya. Kelompok 1, 2, 4, ada yang mau nanya? Kalau mau nanya ke Bapak, boleh Pak? Oh, nanya boleh. Iya Pak, Mana? saya mau tanya Pak. Untuk change analysis itu perbandingannya sebenarnya itu terserah kita atau dari per kuartal 1, kuartal 2 atau perbandingan kuartal 1 per tahun gitu ya Pak? Tergantung data yang ada. Simpel jawaban ini kan.
kalau mamanya kalian dapetinnya itu datanya itu apa namanya, secara time series-nya itu per tahun, itu bisa, itu bagus. Itu bagus. Terus kemudian, atau kalau mamanya kita melakukan, jadi ada dua nih. Kalau kita melihat perbandingan dengan tahun lalu, ketika kita melakukan audit, itu bandingkanlah dengan tahun lalu tuh. Langsung, year to year. Jadi perbandingan itu ada year to year, ada kalau di sini kuartal to kuartal ya. 3 months. Nah, year to year itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat perkembangan perusahaan dari tahun lalu. Risiko-risiko apa aja yang ada yang terjadi di tahun lalu. Nah, kalau untuk yang kuartal tadi itu melihat kondisi perkembangan di tahun yang sekarang. Cocok untuk kondisi COVID saat ini. Kuartal ya. Karena kan lihatnya kita kan tidak akan dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya. Coba kalau mamanya kita bandingkan dengan tahun lalu. Kuartal 1 tahun lalu dengan kuartal 1 tahun ini jelas tidak bisa diperbandingkan karena tahun lalu itu belum ada COVID tuh. Cuman kita bulan Maret aja kan mulai COVID, Maret, April gitu ya. Jadi kan kuartal kan 4 bulan. Jadi Januari, Februari itu adalah normal. Nggak fair kalau kita bandingkan dengan tahun ini, kuartal ini. Makanya kalau kita lihat di di kuartal di satu tahun yang berjalan, itu bisa kita lihat kemungkinan terjadinya sesuatu di dalam tahun itu. Tapi kalau mamanya dengan bandingkan dengan tahun lalu, yang kita lihat adalah risiko apa yang berubah dari tahun lalu ke tahun ini. Itu. Tapi yang pasti adalah sesuai dengan dokumen yang didapatkan. Oke, itu ya Nailu ya. Bisa menjawab kan? Iya Pak, menjawab Pak. Kira-kira. Terima kasih Pak. Bisa dua-duanya bisa. Nah, tergantung tujuan kita apa. Baik Pak. Ini dari dua kelompok tadi kan membahas masalah pengeluaran ya, ya kan, membahas masalah pengeluaran, akuisisi ya, iya Pak, ya kan ya, pengeluaran kayak gitu, biaya segala macam. Dua-duanya itu belum menyentuh nih ya, hal yang paling utama di dalam siklus pengeluaran atau siklus beban. Halo, mati lagi. Ya, apa itu yang paling utama? Sudahkah ada yang melihat yang namanya prosedur pengadaannya? Ini perolehan dan pembayaran loh. Perolehan kan pembayaran, akuisisi kan. Akuisisi. Prosedur pengadaannya adakah yang sudah melihat? Kenapa? Karena itu adalah titik internal kontrol untuk melihat berapa besar risiko audit yang kita lakukan. Ya, itu yang kurangnya dari dua tadi. Terus kata-kata yang di kelompok 3 ini sudah mulai mencocokkan, menelusuri, oke, itu udah oke itu. Udah oke. Nah, ya. Itu jadi yang kurangnya itu ada. Kurangnya itu. Ini sekarang kita lanjutin dengan siapa nih? Kita lanjutin dengan Meltri Nugraining kelompok 1. Iya Pak. Ace Hardware. Izin share screen-nya Pak. Oh boleh. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fitriansyah dan teman-teman. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Meltri Nugraheni dari kelompok 1 kelas 626, akan sedikit memaparkan mengenai audit atas siklus perolehan dan pembayaran PTS Hardware Indonesia Tbk tahun 2019. Yang pertama itu ada apa sih audit atas siklus perolehan dan pembayaran? Siklus perolehan dan pembayaran ini meliputi golongan transaksi perolehan barang dan jasa, pengeluaran kas untuk perolehan tersebut, dan retur pembelian dan pengurangan harga. Tapi sebagian besar ini perusahaan nilainya tidak material. Kemudian akun-akun apa yang terkait pada siklus perolehan dan pembayaran ini itu meliputi kas dan setara kas, persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, utang usaha, beban pokok penjualan, beban usaha yang meliputi beban penjualan, dan beban umum dan beban administrasi. Nah, berikut saldo akun pada neraca dan laba rugi yang berkaitan dengan siklus perolehan dan pembayaran. Di laporan posisi keuangan ada kas dan setara kas, persediaan, biaya dibayar di muka, ada biaya dibayar di muka jangka panjang, aset tetap, kemudian di liabilitas ada utang usaha pihak prelasi, utang usaha pihak ketiga, terus kemudian di laporan laba rugi ada beban pokok penjualan, dan beban umum dan administrasi. Langsung masuk ke change analysis. Yang pertama ada perubahan pada saldo akun dalam neraca yang berkaitan dengan siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama pada pos aset ada kas dan setara kas. Bisa terlihat di sini bahwa penurunan terjadi pada kuartal kedua, yaitu sebesar minus 31%. Selanjutnya mengalami peningkatan di atas 50%, dan dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 36%. Kemudian untuk persediaan mengalami kenaikan dan penurunan dengan perbedaan tidak terlalu signifikan. Kemudian dibayar di muka itu naik, masing-masing kuartal itu naik terus dari 2%, 3%, dan 8%, dan dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 13%. Kemudian biaya dibayar di muka jangka panjang itu mengalami penurunan. Pada kuartal 2 mengalami penurunan minus 3%, pada kuartal ketiga mengalami penurunan 9%, dan dibandingkan dengan tahun 2018 turun 26%. Kemudian untuk aset tetap selalu mengalami kenaikan, dan pada kuartal ketiga ini mengalami kenaikan yang nilainya tidak signifikan, 0,00 sekian. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar 12%. Kemudian pada pos liabilitas masih di neraca atau laporan posisi keuangan, untuk utang usaha pihak prelasi ini naik sebesar 42%, kemudian 19%, terus pada kuartal keempat naik sebesar 37%, dan dibandingkan dengan 2018 turun sebesar 42%. Kemudian untuk utang usaha pihak ketiga mengalami penurunan pada kuartal kedua sebesar minus 43%, dan selanjutnya mengalami kenaikan. Kemudian untuk laporan laba ruginya, di pos laporan laba ruginya itu ada beban pokok penjualan, rata-rata mengalami kenaikan, tapi kenaikan terbesar pada kuartal kedua. Untuk beban pokok penjualan sebesar 111%, beban penjualan 117%, dan beban umum dan administrasi sebesar 111%. Nah, kesimpulan dari change analysis yang tadi itu, untuk kas dan setara kas mengalami penurunan pada kuartal kedua, yaitu hingga minus 31%. Hal ini terjadi seiring dengan adanya penurunan pada utang usaha pihak ketiga dan peningkatan aset tetap. Nah, mungkin terjadi karena pembayaran utang pihak ketiga atau pembelian aset tetap. Selain itu, dapat juga terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan oleh pihak perusahaan. Nah, untuk kuartal selanjutnya, akun kas dan setara kas terus mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua ada akun persediaan, di mana mengalami penurunan dan kenaikan dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Penurunan terjadi karena adanya penjualan
sedangkan kenaikan terjadi karena perusahaan membeli persediaan untuk menjaga adanya persediaan di gudang. Kemudian biaya dibayar di muka itu kan tadi terdiri dari biaya dibayar di muka jangka pendek atau lancar dan biaya dibayar di muka jangka panjang. Nah, itu untuk biaya dibayar di muka jangka pendek atau lancar itu mengalami kenaikan, sedangkan jangka panjang itu selalu mengalami penurunan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengklasifikasian bagian lancar pada biaya dibayar di muka jangka panjang ke biaya dibayar di muka jangka pendek atau lancar. Kemudian untuk aset tetap selalu mengalami kenaikan dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Kemungkinan perusahaan terus menambah dengan membeli aset tersebut. Lalu untuk utang usaha pihak berelasi terus mengalami kenaikan, tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, utang usaha pihak berelasi 2019 mengalami penurunan sebesar 42%. Untuk utang usaha pihak ketiga, mengalami penurunan pada kuartal kedua seiring dengan penurunan kas dan setara kas. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pembayar utang untuk utang usaha pihak ketiga. Kemudian beban pokok penjualan ini mengalami kenaikan yang cukup besar pada kuartal kedua, yaitu 111%, tetapi kenaikan ini tidak sebanding dengan besarnya penurunan pada persediaan yang hanya turun 4% di persediaan dan kenaikan penjualan pada kuartal tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan pencatatan oleh pihak perusahaan. Kemudian beban usaha sama dengan kenaikan beban pokok penjualan, itu kenaikannya cukup signifikan sebesar 117% dan 111%. Selain itu juga kenaikan ini juga diiringi dengan penurunan pada kas dan setara kas. Selanjutnya common size analysis menghitung setiap komponen pada laporan laba rugi per penjualan bersihnya. Untuk beban ini presentasinya itu distribusi setiap Rp1 penjualan pada beban pokok penjualan dan beban usaha mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Untuk beban pokok penjualan, presentasi terbesar terjadi pada kuartal kedua dan untuk beban usaha pada kuartal pertama. Selanjutnya ke program audit. Nah, untuk menguji asersi keberadaan dan keterjadian, prosedur audit yang dilakukan adalah yang pertama meminta daftar biaya-biaya dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo yang ada di buku besar. Yang kedua, melakukan vouching terhadap sampel transaksi atau penelusuran jurnal transaksi ke buku besar pembantu perusahaan. Kemudian melakukan konfirmasi atas jumlah yang ada untuk kontrak sewa jangka panjang. Kemudian menghitung saldo yang terkait dengan perolehan dan pembayaran dengan analisis rasio, melakukan perbandingan saldo terkait dengan tahun sebelumnya. Apabila terjadi perbedaan yang mencolok, maka mintalah keterangan kepada pihak manajemen, kemudian cocokkan dengan bukti. Yang kedua, untuk menguji asersi kelengkapan, yang pertama, prosedur audit yang dilakukan adalah menelusuri dokumen sumber seperti laporan penerimaan dan jurnal perolehan hingga pencatatan akhir dalam catatan akuntansi. Kemudian uji pisah batas perolehan dan pembayaran dengan memeriksa faktur dari pemasok beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian mengecek bahwa saldo sudah dicatat dengan lengkap melalui pengamatan terhadap sampel. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bukti pembayaran atas penambahan biaya dibayar di muka dan memastikan atas penambahan tersebut sudah disetujui oleh pihak berwenang. Kemudian untuk menguji asersi penilaian dan alokasi, prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan vouching untuk menguji dokumen sumber, melakukan rekalkulasi atas jumlah yang dilaporkan, melakukan footing dan cross footing pada akun terkait dan memastikan semua sudah diposting dengan benar. Kemudian menganalisis utang dengan cara melakukan konfirmasi kepada pemasok. Lalu asersi untuk hak dan kewajiban, prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kontrak sewa untuk beban sewa dibayar di muka. Nah, untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama melihat ke kertas kerja tahun sebelumnya, melakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku untuk biaya dibayar di muka jangka panjang, kemudian melakukan pengecekan terhadap buku besar pembantu. Untuk penyajian dan pengungkapan,
Prosedur audit yang dilakukan adalah memastikan akun terkait sudah disajikan dengan benar secara memadai sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mempertimbangkan pengklasifikasian kembali dan memastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan sudah memperoleh informasi yang cukup. Sekian, Pak. Sama seperti yang sebelumnya juga. Sampai saat yang ketiga ini karena kita kan siklusnya kan siklus akuisisi ya, perolehan. Prosedur pengadaan barang dan jasanya tidak dilihat untuk melihat yang namanya di dalam prosedur audit ya. Itu tidak ada untuk mempelajari atau mereview atau melakukan bukan mempelajari. Melakukan ini apa namanya? Konfirmasi ya, meminta keterangan kepada manajemen mengenai prosedur mengenai pengadaan barang dan jasanya seperti apa. Karena di sana titik kritisnya semuanya. Jadi itu yang kurang daripada presentasi ini. Yang lainnya sudah oke, cuman itu aja yang kurang. Jadi tolong yang 3 tadi pun itu ditambahkan dengan di prosedur auditnya. Yang untuk kelompok pertama tadi, kelompok 4 tadi, tolong dirubah dulu kesalahan fatalnya tadi antara neraca dan laporan. Laporan apa namanya? Laporan income statement ya. Oke. Itu terus kemudian Meltri sudah yang terakhir ya. Nggak ada pertanyaan buat S Hardware? Nggak ada yang nanya berapa harga apa di S Hardware-nya paling? Bukan minumannya ya kalau minum. Ada yang mau nanya tentang S Hardware? Silakan sama kelompok lainnya, kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4. Kalau nggak ada kelompok terakhir nih. Opi, Dini, Febriani. Silakan Opi. Iya Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi Jini, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan audit siklus perolehan dan pembayaran PT Indofood CPB Tbk. Jadi siklus perolehan dan pembayaran ini berkaitan dengan pembelian persediaan, perlengkapan, dan barang atau jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Kelompok transaksi siklus ini ada 3, yaitu perolehan barang dan jasa, pengeluaran kas, dan retur pembelian dan pencadangan serta diskon. Sedangkan akun-akun terkait dengan siklus ini adalah kas dan setara kas, persediaan, beban dibayar di muka, properti plant dan equipment, utang usaha, serta beban-beban operasional. Tujuan audit siklus perolehan dan pembayaran ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun terkait telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang pertama adalah change analysis. Ini adalah perubahan pada kuartal pertama, tapi kita akan langsung masuk ke bagian rangkuman untuk melihat perubahan dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Sebentar, jadi di sini tadi mumpung lupa, sorry. Iya, Pak. Slide sebelumnya. Sebelumnya tadi. Yang tujuan. Oke, stop. JAP udah nggak berlaku lagi ya. General Accepted Accounting Principle udah nggak berlaku. Jadi prinsip akuntansi yang diterima umum itu sudah tidak ada. Jadi sekarang adanya PSAK, standar akuntansinya. Kalau umpamanya kita bicara di luar negeri itu apa namanya itu? International Accounting Standard. Nah, itu standarnya. Kalau GAAP itu adalah General Accepted.
yang diterima umum. Tentu sekarang udah ditetapkan, ini loh standarnya ini loh. Jadi kalau mau wajar disajikan sesuai dengan tingkat materialitas yang berdasarkan dari standar akuntansi keuangan. Jadi langsung bicara standar akuntansi. Kalau GAAP itu zaman dulu itu. Zaman dulu banget. Iya, Pak. Itu dirubah ya nanti ya. Iya, Pak. Jadi di sini adalah change analysis dari akun laporan neraca dan laba rugi. Untuk kas dan setara kas bisa kita lihat bahwa di kuartal pertama mengalami penurunan hingga 9,16%. Tapi pada kuartal kedua naik cukup signifikan menjadi 23,7%. Dan naik lagi pada kuartal ketiga hingga 28% dan naik signifikan pada kuartal keempat hingga 76,85%. Sedangkan untuk persediaan pada kuartal pertama naik sedikit cuma 0,12% dan pada kuartal kedua dan hingga kuartal keempat mengalami penurunan. Untuk beban dibayar di muka pada kuartal pertama mengalami penurunan 14,58%. Dan pada kuartal kedua naik signifikan hingga 59,21%. Dan pada kuartal keempat mengalami penurunan yang signifikan mencapai 56,91%. Sedangkan untuk aset tetap mengalami peningkatan mulai dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Untuk liabilitasnya ada utang terus-resip, yaitu adalah utang kepada bank terkait tentang impor bahan baku perusahaan. Terkait tentang utang ini mengalami penurunan mulai dari kuartal pertama hingga kuartal keempat mengalami penurunan 100% sehingga saldo utangnya telah habis. Untuk utang usaha baik untuk kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi mengalami penurunan mulai dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Untuk beban akrualnya pada kuartal pertama mengalami peningkatan 2,68%. Pada kuartal kedua mengalami peningkatan 10,14%. Dan pada kuartal ketiga dan keempat mengalami penurunan. Untuk laba rugi yang terkait adalah beban penjualan dan distribusi dan beban umum dan administrasi. Secara garis besar, beban-beban ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan beban pada tahun 2018. Kemudian ini adalah change analysis terkait tentang arus kas keluar aktivitas operasional perusahaan. Secara garis besar bisa kita lihat bahwa arus kas keluar perusahaan terkait tentang aktivitas operasional itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kesimpulannya, yang pertama adalah laporan arus kas itu menunjukkan peningkatan kas keluar atas aktivitas operasional. Namun kas dan setara kas justru menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Diketahui bahwa jumlah kas dan setara kas yang meningkat ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan tahun 2019 serta adanya deposito bersangka yang cukup besar. Kemudian untuk saldo beban dibayar di muka naik hingga 59,21% pada triwulan kedua, menunjukkan adanya transaksi perolehan beban dibayar di muka, dan turun hingga 56,91% pada triwulan keempat, disebabkan adanya beban dibayar di muka yang telah habis masa manfaatnya. Kemudian utang trust receipt adalah utang kepada bank yang berkaitan dengan impor bahan baku. Saldo utang trust receipt mengalami penurunan 100% pada triwulan keempat, yang menandakan bahwa perusahaan telah melunasi semua utang trust receipt mereka. Kemudian saldo utang usaha perusahaan yang mengalami penurunan menandakan perusahaan telah membayar sebagian utang mereka. Hal ini didukung dengan meningkatnya arus kas keluar aktivitas operasional, yaitu pembayaran kepada pemasok. Secara garis besar, perusahaan mampu melunasi utang-utang terkait kegiatan operasional perusahaannya, terlihat dari saldo utang yang menurun dan arus kas keluar aktivitas operasional yang meningkat.
Selanjutnya adalah common size analysis. Jadi jika dilihat dari tabel ini secara garis besar, beban terkait dengan siklus perolehan dan pembayaran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beban pengangkutan dan penanganan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit hingga triwulan terakhir seiring dengan peningkatan jumlah penjualan. Sedangkan untuk beban sewa dan penyusutan bisa dibilang stabil karena pada umumnya basis sewa itu adalah waktu, sehingga beban sewa akan stabil sepanjang periode tertentu. Selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama adalah mempelajari kebijakan perusahaan terkait tentang siklus perolehan dan pembayaran, yaitu pengakuannya itu kapan, pengukurannya itu bagaimana, dan pencatatannya itu kapan. Kemudian untuk terkait dengan asersi occurrence dan eksisten, yang pertama melakukan vouching atas jurnal transaksi perolehan dan pembayaran. Yang kedua mengirim surat konfirmasi saldo utang kepada supplier dan menindaklanjuti jawaban atas konfirmasi apabila ada selisih. Untuk asersi completeness, yaitu melakukan tracing di transaksi hingga ke jurnal transaksi. Untuk asersi valuation dan allocation, melakukan rekalkulasi jumlah utang yang dilaporkan. Terus membandingkan jumlah saldo pada buku pembatu dengan buku besar. Yang ketiga adalah melakukan vouching untuk memastikan bahwa saldo utang telah dialokasikan kepada pihak yang benar. Yang keempat adalah melakukan uji cut-off dengan memeriksa transaksi perolehan dan pembayaran beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan apakah transaksi telah dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya. Untuk asersi right and obligation, yaitu melakukan vouching atas jurnal transaksi untuk memastikan bahwa utang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Asersi presentation dan disclosure memastikan bahwa hal-hal yang perlu diungkapkan telah diungkapkan dengan memadai seperti informasi terkait utang kepada pihak berrelasi. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar koreksi yang diperlukan, membuat kertas kerja, serta kesimpulan dan hasil pemeriksaan. Sekian dari kelompok kami. Tanya saya satu. Iya, Pak. Pak. Yang pertama adalah memang tidak ada kebijakan pengadaannya ya. Itu untuk dilihat ya. Seluruh pengadaan. Terus yang kedua, kalau kita melakukan ada perintah audit program untuk mempelajari kebijakan perusahaan terkait siklus. Nah, di dalam kertas kerjanya itu apa yang harus kita lakukan? Karena ada mempelajari kebijakan perusahaan. Bagaimana mewujudkan, mengeksistensikan, nah, itu kan, mengeksistensikan kata kerja mempelajari dalam bentuk bukti atau kertas kerja. Ayo pelajarin. Terus kalau sudah pelajarin, sudah paham Pak, gitu kan? Kalau pada saat dia kan, saya sudah paham Pak. Oke, pemahaman kamu mana? Ada Pak di otak saya. Sini otaknya sini, kepalanya sini, saya review dulu. Kan ya gitu. Bisa ada yang tahu nggak? Kertas kerja dari hasil audit program mempelajari. Ini audit programnya benar, mempelajari kebijakan perusahaan terkait siklus. Nah, bentuk mempelajari itu apa di dalam kertas kerja? Kan setiap audit program harus ada kertas kerjanya dong. Hasilnya itu. Kan dalam sebelahnya nanti kan ada apa indeks kertas kerjanya. Untuk indeksnya, di dalam indeks yang mempelajari kebijakan perusahaan itu apa hasilnya? Apa yang akan dimasukkan ke dalam kertas kerja? Ada yang tahu? Kalau yang ngebuat nggak tahu, ya saya tanya, ada yang tahu nggak? Ini pertanyaan sama yang saya kasihkan ke kelas sebelah tuh. Kemarin, kelas kemarin. Nah, saya kasih tahu juga. Bentuknya seperti apa? Wah, di dalam kertas kerja kita, perintah di dalam audit program, perintah yang ada di audit program mempelajari kebijakan perusahaan terkait siklus, itu dalam kertas kerja kita dalam bentuk apa? Ada indeks dong.
Indeksnya indeks nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Jangan sampai ada yang bilang, ini Pak indeks saya, ke kepala saya Pak indeksnya. Oke. Kita review ya. Stop. Ayo. Tidak salah, audit program tidak salah. Itu benar. Cuma yang saya tanya adalah bagaimana mengejantahkan dalam bahasa keren itu. Kalau orang-orang underground itu bilang mengejawantahkan perintah audit program tersebut ke dalam kertas kerja. 1, 2, sampai 10. Ada yang bisa jawab nggak? Ya. 4, Pak, 5. terkait Ya. itu bukan Pak. Apa kertas kerja terkait pengendalian. Ya, apa bentuknya? Apa yang ada di dalam isi kertas kerja itu tentang mempelajari? Audit programnya benar, dan ini sering sekali audit program itu ada yang kata-kata seperti ini. Kalian nanti sebagai misalnya jadi auditor pas sudah keluar harus paham nih, ini bentuknya apa dalam kertas kerja. Gak ada yang ngajarin dosen kayak gini nih. Yang kuesioner itu ya Pak? Apa tuh? Yang kuesioner itu kan awal-awal. Kuesioner udah beda. Kuesioner itu kan untuk menilai untuk internal kontrolnya. Dalam setiap kuesioner pun jawabannya itu harus ada dokumennya sebenarnya. Ya tidak itu harus ada dokumen. Tidak ada kenapa? Beda kan itu. Kalau mempelajari beda. Itu bukan Pak. Apa yuk? Apa yang bukan? Kamu benar. Sekali lagi, kamu benar. Ada itu dan itu biasanya banyak. Cuman bentuknya dalam kertas kerja itu apa? Nyerah? Satu kelas nyerah? Harus ada dong sedikit satu yang jawab gitu kan. Lumayan. Oh, benar itu ada dan selalu ada itu kata-kata itu. Nggak ada nyerah? Satu kelas nyerah ya? Sama kayak sekelas sebelah satu nyerah juga. Bentuknya itu bisa satu ya. Flowchart diagram atau bisnis proses diagram. Itu artinya kalian sudah mempelajari kebijakan perusahaan. Oh iya, ini saya selesai. Ada coretannya, ada kesimpulannya. Yang kedua, pointer atau resume. Resume dari mempelajari kebijakan itu. Apa sih hasilnya kebijakan itu? Pointernya apa sih? Itu. Habis itu baru dimasukkan ke dalam kerja. Baru dikasih yang namanya G1, G2, G3, kayak gitu, indeks lah. Siapa yang memverifikasi, siapa yang mereview. Based on dokumennya apa, dasar dokumennya apa. Itu ada kesimpulannya seperti itu. Jadi, mempelajari kebijakan itu, hasil yang kita tuangkan di dalam kertas kerja adalah kesimpulan dari pembelajaran dari kebijakan itu apa menurut kita. Menurut auditor itu apa? Bisa berupa yang tadi itu, flowchart, bisnis proses diagram, itu kan kelihatan tuh prosesnya semuanya. Oh dia. Terus yang kedua, bisa merupakan ringkasan kita sendiri. Yang ketiga, yang paling tolol, yang sering saya lakukan dulu, yang paling malesin gitu kan, yang paling males. Apa yang harus dilakukan? Fotokopi kebijakannya, kasih kata-kata di depannya, plek. Jadilah itu namanya kertas kerja. Kasih kesimpulan, kata-kata kesimpulannya. Itu sudah artinya ada kita mau sudah mempelajari kebijakan perusahaan tersebut. Paham ya? Fotokopi, dapetin, gitu kan. Dapetin, tidak ada. Belum ada kata-kata dapatkan kan. Yalah, dapatkan. Baru kita kasih kesimpulan. Coret-coret ini kesimpulannya pengakuan. Tapi di atasnya itu dokumennya adalah, ya itu tadi, unsur kertas kerja itu harus ada. Indeksnya apa, judulnya apa, tentang apa, tentang apa. Oke, itu ya.
Iya, Pak. Paham ya? Itu akan selalu ada yang kalian selalu temukan. Pelajari. Oke. Pada saat kalian masuk misalnya di Ijen atau di mana, di Equil atau di mana gitu kan. Yang dilakukan mempelajari. Sama nanti kalau ngomongnya di tempat yang biasa pun gitu kan. Opi, Nelu, pelajari nih dokumen. Tek. Gitu kan. Ketika saya nanya, ketika bosnya nanya lagi, sudah kamu pelajari, sudah isinya apa? Isinya baru menjelasin. Ada kan di catatan printer. Itulah gunanya kalau dulu saya di kelas sebelah sama kelas-kelas sebelum saya kalau ngajarin gitu kan, itu ada mind map. Itulah gunanya mind map tuh di situ. Pembelajaran kita tuh di situ. Oke, itu ya. Nanti bisa jelaskan lagi, ulang lagi. Itu namanya mempelajari. Jadi ini belum ada struktur organisasi. SOP-nya belum ada. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita ketemu besok kan ya? Kita ketemu besok jam 10.30. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya, biar cepetan dikit. Dan lebih cepat setengah jam lumayan kok. Bisa tidur setengah jam. Habis ini ada kuliah lagi. Ya. Ada kuliah lagi nggak di sini? Nggak ada. Ya udah bisa nambah tidur setengah jam lah. Nggak ada teguran dari BAK kan kalau mau kita lebih duluan. Mereka kan yang tidak. Ini kenapa saya hostnya saya? Hostnya itu tetap kenapa saya ambil take over hostnya nggak bisa direcord sama sono ya. Kalau hostnya masih sama sana akan terrecord sama sana kan. Oke. Saya tutup sampai demikian hari ini. Stay safe, stay healthy. Dan sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.